Sebelumnya, saya Uli dengan Panganjali Suci, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sujaytana dari kelas 11 PS1. Di sini saya akan jelaskan yaitu tentang Itiasa. Kitab Upaweda Semerti bagian Itiasa merupakan kelompok jenis epos, cerita atau cerita tentang kepahlawanan. Pada umumnya, pengertian Itiasa adalah nama sejenis karya sastra sejarah agama Hindu. Itiasa adalah sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Cerita penuh fantasi, roman, kewiraan, dan di sana-sini dibubuhi dengan mitologi, sehingga mempersifat kekhasan sebagai sastra spiritual. Di dalamnya terdapat beberapa dialog tentang sosial politik, tentang filsafat atau ideologi, dan teori kepemimpinan yang diikuti sebagai pola oleh raja-raja Hindu. Walaupun Itiasa merupakan kitab sejarah agama, namun secara material sangat sulit untuk dijadikan pembuktian sejarah. Sebagai kitab sejarah, banyak pula memuat hal-hal yang menurut fakta sejarah masih dapat dibuktikan, termasuk sosial politik, pertentangan berbagai suku bangsa yang ada antara berbagai kerajaan yang kontemporer pada masa itu. Oleh karena itu, peranan dan fungsi Itiasa tidak dapat diabaikan begitu saja. Ketika hendak mempelajari Weda dan perkembangannya, mempelajari sejarah agama Hindu dan kebudayaan berbagai konsep politik dan ideologi yang relevan, maka kitab Itiasa sangat penting artinya untuk dipelajari. Secara tradisional, jenis yang tergolong Itiasa ada dua macam, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Untuk itu kita akan membahas Ramayana. Cerita Ramayana dalam saripatinya mengandung nilai-nilai pendidikan tentang moral dan etika yang mengacu nilai-nilai agama atau nilai tentang kebenaran agama yang hakiki, yang artinya cerita Ramayana mengandung nilai-nilai kebenaran yang bersifat kekal dan abadi. Dalam cerita Ramayana ini menceritakan tentang perjalanan hidup Sri Rama, yang dimana cerita Ramayana ini dibagi menjadi 7 bagian atau 7 ganda. Selanjutnya adalah tentang cerita Mahabharata. Kitab Mahabharata ditulis oleh Resi Vyasa. Nyoman S. dalam halaman pendahuluan Mahabharata menyebutkan bahwa kitab Mahabharata dikarang oleh 25 Vyasa atau resi sastra yang dipersonifikasikan sebagai seorang Maharsi Vyasa atau kakek Pandawa dan Kurawa. Kitab ini terdiri atas Astadasa Parwa, artinya ada 18 atau 18 bagian dan dikubah dalam bentuk syair sebanyak 100.000 sloka. Dalam kitab Mahabharata, mungkin sudah sering kalian dengar mengenai cerita dari Pandawa dan Kurawa, yang dimana diceritakan peperangan di Kurukshetra, yang dimana dalam cerita Mahabharata ini ada yang disebut dengan 18 parwa atau 18 bagian. Yang pertama adalah Adi Parwa, buku penghantar artinya. Yang kedua adalah Sabab Parwa, yang artinya adalah buku persidangan. Yang ketiga adalah Wana Parwa, yang artinya pengembaraan di hutan. Yang keempat Wiratapa Parwa, yang artinya buku Pandawa di negeri Wirata. Yang kelima adalah Yoga Parwa, artinya usaha dan persiapan. Yang keenam Bhisma Parwa, mengisahkan Senopati Bhisma dalam peperangan. Yang ketujuh adalah Drona Parwa, mengisahkan Senopati Drona. Yang ke-8 adalah Karna Parwa, mengisahkan kisah peperangan Senopati Karna.
Yang kesembilan adalah Salya Parwa, yang dimana mengisahkan Mahasenopati Salya dalam peperangan Kurusestra. Yang ke-10 adalah Sotipaka Palwa, adalah penyerbuan di waktu malam. 11 adalah Stripada Parwa, buku janda. Yang ke-12 adalah Satri Parwa, kedamaian jiwa. Yang ke-13 adalah Anusana Parwa, buku ajaran. Yang ke-14 adalah Aswawedika Parwa, artinya Aswaweda. Yang ke-15 adalah Asrama Parwa, yang artinya pertapaan. Yang ke-16 adalah Musala Parwa, artinya senjata gada. Yang ke-17 adalah Mahaprastanika Parwa, artinya perjalanan suci. Yang ke-18 adalah Swagarna Parwa, yang berarti naik ke surga. Itulah ke-18 bagian dari cerita Mahabharata, yang dimana mungkin sudah banyak di antara kalian yang sudah mendengarkan kisah dari Mahabharata. Untuk itu saya akhiri pembahasan kali ini dengan menghaturkan Pramu Santi. Om Santi Santi.